Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darma Putra Tami dari kelas Gizi C dengan NIM 2103055010045. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang defisiensi vitamin A dengan judul Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Vitamin A dengan Pemberian Vitamin A pada Balita di Desa Kuantan Sako tahun 2016. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Vitamin A merupakan salah satu gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar atau esensial. Berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sebanyak 190 juta anak usia 5 tahun ke bawah mengalami kekurangan vitamin A. Bahkan WHO memperkirakan terdapat 250 juta anak prasekolah yang mengalami kebutaan dan separuh anak ini kemudian meninggal dalam jangka waktu 12 bulan akibat kekurangan vitamin A. Separuh negara di dunia memiliki permasalahan kondisi kekurangan vitamin A. Permasalahan defisiensi atau kondisi kekurangan vitamin A merupakan salah satu permasalahan utama kesehatan masyarakat yang dialami oleh negara miskin dan berkembang. Terkait kondisi kekurangan vitamin A ini, terdapat 1 kematian dari 4 kematian anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A juga meningkatkan risiko kematian ibu. Permasalahan ini terutama dialami oleh negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Vitamin A bermanfaat untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Karena itu, vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi seperti campak, diare, dan ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang vitamin A dengan pemberian vitamin A pada balita di wilayah Desa Kuantan Sako tahun 2016. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis desain kuantitatif. Dengan penelitian bersifat analitik menggunakan pendekatan cross-seksional, yang merupakan rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan variabel independen dan dependen, dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik simple random sampling, yaitu dengan pengambilan sampel secara acak, dengan cara mengundi anggota populasi yang yaitu dengan menulis kode responden pada kertas yang digulung, kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah dan diambil secara acak sebanyak sampel yang telah ditentukan. Besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 81 orang. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuantan Sako pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 Mei tahun 2016. Dengan jumlah responden adalah sebanyak 81 orang. Dengan hasil penelitian ini dianalisis dalam 2 bagian analisa, yaitu analisa univariat dan bivariat. Dari penyebaran kuesioner didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan ibu tentang vitamin A. Pada tabel 1 yaitu distribusi frekuensi pengetahuan ibu tentang vitamin A di Desa Kuantan Sako tahun 2016. Ibu dengan pengetahuan tinggi memiliki frekuensi 29 dan presentase 35,8. Sedangkan ibu yang memiliki pengetahuan rendah memiliki frekuensi 52 dan presentase 64,2. Yang kedua itu pemberian vitamin A di Desa Kuantan Sako. Pada tabel 2 yaitu distribusi frekuensi pemberian vitamin A di Desa Kuantan Sako tahun 2016. Ibu yang memberikan vitamin A memiliki frekuensi 25 dan presentase 30,9. Sedangkan ibu yang tidak memberikan vitamin A memiliki frekuensi 56 dan presentase 69,1. Selanjutnya pada tabel 3 yaitu hubungan pengetahuan ibu tentang vitamin A dengan pemberian vitamin A pada balita di Desa Kuantan Sako tahun 2016.
Ibu dengan pengetahuan tinggi yang memberikan vitamin A sebanyak 17 dan yang tidak memberikan vitamin A sebanyak 12. Dan ibu yang memiliki pengetahuan rendah yang memberikan vitamin A sebanyak 8 dan yang tidak memberikan vitamin A sebanyak 44. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 81 responden atau 100% responden, terdapat 29 responden atau 35,8% dalam kategori pengetahuan tinggi. Sedangkan yang tidak melakukan pemberian vitamin A sebanyak 12 responden atau 41,4%. Dari 29 responden atau 35,8% responden yang mempunyai pengetahuan tinggi terhadap 12 responden atau 41,4% responden yang tidak memberikan vitamin A kepada balita, dikarenakan sebagian besar responden tidak tahu jadwal pemberian vitamin A dan manfaat vitamin A. Kesadaran seseorang akan pentingnya vitamin A pada balita terlihat dari pengetahuan yang ia miliki. Salah satu penyebab timbulnya masalah kekurangan vitamin A adalah perilaku atau sikap ibu yang tidak memberikan vitamin A kepada anaknya. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung ataupun melalui pengalaman orang lain. Pengetahuan dapat ditingkatkan melalui penyuluhan baik secara individu maupun kelompok. Dan selanjutnya ada kesimpulan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengetahuan ibu tentang vitamin A berada pada kategori rendah. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang vitamin A dengan pemberian vitamin A pada balita di Desa Kuantan Sako tahun 2016. Yang terakhir yaitu saran. Diharapkan bagi ibu untuk dapat lebih mencari informasi kebutuhan balita pada masa pertumbuhan sehingga kebutuhan vitamin A dapat terpenuhi. Bagi petugas kesehatan, diharapkan bagi petugas kesehatan khususnya di wilayah kerja Desa Kuantan Sako agar dapat meningkatkan penyuluhan tentang pengetahuan pemberian vitamin A pada balita. Juga memperluas sasaran promosi kesehatan tidak pada ibu saja, tetapi pada suami agar nantinya dapat memberikan dukungan kepada istri. Yang terakhir bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan variabel yang berbeda, seperti pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan sebagainya, sehingga permasalahan rendahnya pemberian vitamin A pada balita dapat teratasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.